ambis itu nggak cuman kita doang. Masa kalau kalian udah kuliah, masa nggak mau ambis loh? Kalian mau tetap di UPN terus sampai nggak lulus. Hai sahabat mahasiswa, kembali lagi di Mahasiswa ID Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda dari sebelumnya, dan tentunya juga dengan topik yang menjadi ciri khas dari para tamu undangan pada podcast kali ini. Nah, siapa sih? Ini dia Lorenza dengan Mikael Garda. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, mungkin Lorenza bisa memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Nama saya Lorenza Primaduyarta. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Saya berasal dari Tulungagung dan tinggal di Tuban sih. Oke, gitu aja sih. Dan satu prodi sama ini yang punya podcast dan teman-teman semuanya. Akuntansi proud. Oh asik. Nah, sekarang berarti Lorenza ini anak Tuban, teman-teman. Yang mau mengunjungi silahkan. Boleh. Ya, terus sekarang Mikael. Monggo Mikael. Oke, halo teman-teman mahasiswa ID. Aku Mikael Garda Prasetya, bisa dipanggil Garda. Dari jurusan yang sama nih, kayak yang punya podcast juga sama si Lorenz ini. Dari jurusan akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Aku asalnya dari daerah yang mewajibkan berbicara gue elu, yaitu daerah Bogor, Jabodetabek. Oke, mantap gue elu. Gimana kabarnya Mbak Loren, Mas Garda? Di sini boleh nggak ngomong gue lo gitu? Biar Boleh. It's really culture shock. Gimana kabarnya? Baik sih, kayak ya sebenarnya kayak nggak bener-bener baik, soalnya kayak depres juga nggak sih, kita kayak kuliah online dan lain sebagainya gitu, kayak lumayan stres juga. Cuma ya udah let it flow aja. Ya mau gimana lagi ya? Kayak ya udah. Namanya juga tanggungan banyak loh. Ya, Gak malah enak tak kalau kuliah online? ada enak gak enaknya sih menurut aku. Kayak gimana ya, enaknya kamu bisa kayak leluasa gitu. Misalnya kamu ujian, kamu bisa kerjasama dan lain sebagainya. Terus kalau kekurangannya kamu kurang mandiri kayak dalam hal ujian dan lain sebagainya gitu. Terus stres juga, nggak ketemu temen kan, jadi kayak kurang bisa belajar bersama yang lebih bener-bener belajar gitu. Kalau selama ini kan kita ujian kayak bener-bener ujian yang kayak cheating gitu, jadinya kayak gitu, jadi kayak oh my god. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau Mas Garda gimana kabarnya dulu nih? Aku baik, untuk saat ini aku baik-baik aja. Dan apa ya, paling cuman sedikit agak ruwet aja sih sama apa matkul-matkul yang ada saat ini, karena kan makin susah nih kayaknya. Yang akuntansi manajerial, yang akuntansi menengah itu pasti levelnya makin naik nih. Kadang menyita pikiran juga sih, dan jadi pressure juga. Ini kenapa aku nggak ngerti-ngerti, kenapa aku nggak paham-paham, tapi teman-teman yang lain pada paham, ya gitulah. Pokoknya kompleksitas mahasiswa aja sih, kayak terjebak dalam rutinitas yang sama setiap minggunya. Makanya aku sekarang lagi nunggu banget Lebaran biar libur. Ya overall aku baik. Ya gitu. Ya, semuanya nambahin boleh. Boleh banget. Kekurangan kuliah online ya menurut aku nih ya. Kalau kita saat ini tuh lebih banyak tugasnya gitu daripada gimana kita biar improve masalah accounting-nya atau finance-nya gitu. Jadi di sini itu kayak kita setiap minggunya nih harus bikin RMK, terus bikin PPT, terus bikin apalagi sih kayak sintesa gitu-gitu kan. Kayak itu menurut aku ya udah kamu lihat dari buku, kamu nyalin gitu doang, dan kamu nggak belajar akan hal itu, kayak percuma gitu loh. Dan dimana kita lebih sedikit waktu untuk belajar sih sebenarnya gitu. Itu sih menurut aku. Iya, aku kalau boleh nyambung Lorenza, aku setuju banget sih, karena kita tiap minggu bikin RMK kayak gitu, kita pasti kayak dikejar-kejar waktu dan gak sempet baca dulu gitu. Pasti kita pikirannya udah
kelompok kita udah ngasih deadline-nya cepet, akhirnya kita kayak juga keburu-buru, alhasil kita harus baca lagi pas mau ada kuis atau ada tugas yang dikasih sama dosennya tersebut gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi sih antara offline sama online aku lebih prefer offline sih, karena bisa bisa discuss secara langsung sama teman-teman di Surabaya kayak gitu, dan lebih produktif aja sih kalau misalnya di sana gitu. Kalau di sini banyak distract-nya jujur aja. Ya nggak sih? Iya benar. Kalau offline juga kan kayak the real struggle gitu. Gimana kamu caranya buat defend diri kamu buat itu offline bener-bener kuliah gitu. Kalau online mah cheating isinya, sumpah. Iya sih, nggak kalau sih? online Bener. nggak ada yang Bener jelasin banget. sih. Siapa yang mau jelasin kalau online? Iya, paling ya gitu, kalau mau ngejelasin juga lewat Jimit, kadang juga malah bukannya discuss di Jimit malah gibah. Bener sih. Nggak salah sih. Iya, nggak salah. Relate. Nah, berarti di samping ini kesibukannya cuma hanya nugas aja gitu. Siapa dulu nih? Iya, kamu dulu juga nggak apa-apa. Aku ya, coba ya. Kalau aku selain nugas rutinitas lah, pokoknya tanggung jawab sebagai mahasiswa di kuliahan ini ya, kesibukanku paling UKM gitu. UKM GLC, kadang ikut rapat kayak gitu. Nemenin ketum buat follow up tiap divisi gimana perkembangannya tiap bulan kayak gitu. Terus saat ini aku juga aktif sama Lorenza di salah satu volunteering kayak gitu, namanya Youth for Nation Jawa Timur di public relations. Cuman ya hal yang paling menyita waktu sampai saat ini ya paling tetap rutinitas kuliah sih. Karena tugasnya ya gitu, RMK tiap minggu harus kita cicil, terus belum presentasi, bikin video, dan lain sebagainya. Pokoknya itu sih yang mostly paling menyita waktu dibanding organisasi gitu. Masih tetap. Ya, kalau Lorenza gimana nih? Kalau ini sejauh ini sih, aku mau beritahu nih teman-teman, FYI, Mikael Garda itu Vice Chairman dari GLC. Wih, Vice Chairman ya? Aku karo GLC. Oh, oke. Kamu jelasin dulu dong GLC apa. Okay. Buat yang belum tahu GLC itu apa, jadi GLC itu adalah Global Language Club UPN Veteran Jawa Timur. Jadi organisasi yang aku jalanin saat ini tuh menggarap tentang kebahasaan kayak bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Terus kita juga ada pengajaran bahasa Jepang, terus ada bahasa Korea, terus ada MOON atau Model United Nation kayak gitu. Tapi di samping itu kita juga sering bikin event kayak gitu. Terus ya beberapa acara-acara internal juga sering kita garap gitu. Termasuk pertemuan dengan bule-bule juga. Kadang sering kemarin sih udah ngundang bukan bule sih, cuman ngundang orang Jepang buat jadi pembicara di GLC. Kemarin udah ada acara gitu. Sekilas info. Boleh dilanjut, Lorenza? Agak promosi sedikit ya. Boleh. Kalau aku sih sekarang kegiatannya cuma nugas dan lain sebagainya, cuma ya kuliah aktif dan organisasi intra kampus dan juga volunteering. Ya udah itu doang sih. Sebenarnya aku sebelumnya itu ada kayak pekerjaan gitu ya, kayak freelance ngajar, terus kayak MC dan lain sebagainya gitu. Cuma akhir-akhir ini tuh aku ngerasa ya udahlah, kayak stop dulu, kayaknya ini numpuk banget deh kayak organisasi, terus kampus gitu. Bebannya itu, workload-nya itu sangat luar biasa. Jadi aku udah deh skip dulu gitu untuk semester ini gitu. Berarti dulu itu MC ya?
Iya, MC tapi MC yang ya gitu lah. Saya semi formal sih, kayak bukan yang MC lebih kayak profesional gitu. Bukan. Enggak lah, tapi tetap aja worth it titelnya MC. WD. No, no. Merendah untuk Delosor. Roket. Kalau Lawrence itu merendah untuk Delosor. Oh, Delosor. Tuh, jadi nggak usah kaget juga kalau misal Lorenza tuh public speaking-nya tuh ya tahu sendiri lah ya kayak gimana. Dan ternyata dia tuh kayak MC gitu. Keren sih. Nah, sekarang kita ke topik nih. Nah, kan kalian kan terkenal gitu ya di teman-teman akuntansi itu anak yang ya segitulah. Ya ya ambis lah, bisa dikatakan ambis. Nah, gimana sih tanggapan kalian tentang ambis itu apa kayak gitu? Mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin bisa Soalnya kan Lorenza gini, dulu. soalnya banyak yang bilang loh, 2 orang ini tuh ambis kalau di pelajaran. Nanti tanggapannya Iya. gimana? Apa emang seperti itu? Aku boleh ngomong dulu nggak? Oh ya, silakan. Boleh. Kayaknya Boleh, ini boleh. benar-benar Jangan dia mau rebutan. itu. Mau dibet Jangan kayaknya. rebutan. Dibet ya? Aku sebelum ini aku ingin meluruskan ya. Sebenarnya ambis itu nggak cuman kita doang, sebenarnya kita semua mahasiswa di UPN itu juga ambis, karena masa kalau kalian udah kuliah, masa nggak mau ambis loh? Kalian mau tetap di UPN terus sampai nggak lulus lah. Kalau kalian lulus tepat waktu itu juga namanya ambis gitu. Jadi menurutku ya, ambis itu juga terpukul rata ke semua mahasiswa. Cuman mahasiswa itu punya punya definisi ambis atau cara ambis mereka sendiri-sendiri. Ada yang misalnya mereka lebih suka diem kayak gitu pas matkul, tapi mereka ngejar di akademiknya di luar kampus, kayak ikut lomba, terus ikut bisnis competition atau dan lain sebagainya, kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau anak-anak pada bilang aku sama Lorenza ini ambis, aku kayak skeptis aja lah. Kalau aku sama Lorenza ambis, terus Mas yang tadi ada di HMAK tadi nih, webinar tadi, terus itu apa? Itu dewa, mereka dewa. Sebenarnya aku sama Lorenza ini datang dari ya, kalau aku boleh jujur, itu emang full. Kalau kalian coba masuk ke pas semester 1 sama 2, pasti kalian tahu karena di sana itu pressure-nya jujur berat sih, karena anak-anaknya emang pada ambis. Salah satu guest star kalian juga ada yang bekas dari dan dia ambis juga, super ambis juga. Dan beberapa anak-anak di kelasnya emang kayak semacam menuntut aku dan Lorenza ini buat follow up sama pace-nya mereka juga gitu. Kalau enggak ya tenggelam. Aku kalau boleh ceritain dikit ya, kalau di itu, kalau sesi tanya jawab itu kayak yang lain pada nanya berat banget topiknya. Ya udah, aku cuman Makanya aku mulai mencar kelas itu sama Lawrence ini mulai semester 3, mulai masuk kelas J, kelas F, terus kelas kelas A, kelas B, kelas C, pokoknya semua kelas kayak gitu. Ternyata aku baru sadar, ternyata emang wow juga ternyata pressure ya. Aku nggak bilang kelas lain kelas lain gak ambis, cuman kayak vibes-nya gitu, orang-orangnya itu kayak beda gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh ya, definisi ambis tadi aku udah singgung di awal, karena tiap orang itu punya definisi ambisnya masing-masing. Ambis itu kan kayak ambisius untuk mengejar sesuatu yang kita impikan, atau mencapai sesuatu yang kita dambakan gitu. Tiap orang kan punya punya planning sama tujuan yang beda-beda. Jadinya kalau mereka ambisnya secara diam kan who knows, tahu-tahu mereka sukses aja gitu. Kalau ambisnya emang mereka pengen
Sebenarnya aku sama Lawrence nggak ambis sih, cuman kayak apa ya, nggak enak aja gitu sama dosen kalau misalnya lagi nerangin terus didiemin ya nggak sih Lor? Coba nanti kamu sambungin deh. Dari aku sih itu aja. Sisanya boleh denger dari sudut pandang Lorenza. Iya, mau nambahin dari Garda, sebenarnya sama aja sih, definisi ambis itu menurutku strategi dari masing-masing gitu loh. Setiap orang punya survive-nya sendiri-sendiri sih dalam hidup dan juga perkuliahan kan tentunya. Orang udah masuk kuliah, mau menyanyiakan kuliah yang berprivilege lebih untuk mengenyam pendidikan kan sayang banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak, ya udahlah sebisa mungkin lu survive di situ sampai lu lulus tepat waktu juga, atau mungkin kurang dari waktu yang ditentukan itu 3,5 tahun atau lain sebagainya kan everyone has their own path gitu, everyone punya goals masing-masing gitu. Jadi ya terserah teman-teman mau ambis dalam hal apa. Bahkan aku tahu sama Garda, Gar, ini bocah lihat deh CV-nya, kurikulum VT-nya gitu. Gila, prestasinya banyak banget anjir gitu. Aku juga kaget. Loh. Padahal area iki ku diem aja gitu loh ya. Kalau menurut aku sama Garda itu diem aja. Cuma, gendeng area iki. Berarti dia itu underground teman-teman. Jadi dia itu jalannya enggak kayak speak out kayak kita gitu. Dia lebih kayak kalem di belakang kita, cuma dia progresnya lebih gede gitu dari kita gitu. Dalam hal prestasi akademik ataupun prestasi lainnya gitu. Jadi who knows gitu loh, everyone itu punya struggle-nya masing-masing, punya ambisnya masing-masing dengan caranya masing-masing gitu sih. Terus aku lebih ke speak out gitu, terus lebih ngomong di kelas itu bukan karena apa-apa sih, kayak cuma memanfaatkan momen sih dan kesempatan. Selagi ada kesempatan aku ambil. Selalu, meskipun aku nggak tahu itu hal apa yang dibahas gitu. Kayak misalnya kelas pajak kemarin, bener-bener aku nggak pernah belajar, sumpah. Kelas pajak itu aku di kafe kan, selalu di kafe. Dan aku nitip absen ya, kalau udah absen aku masuk gitu. Aku nggak pernah ikut kelas pajak gitu, sama sekali sumpah dari awal. Jadi di kelas pajak itu aku selalu keluar, masuk waktu awal dan masuk terakhir waktu absen doang gitu. Pas bilang Garda gitu, Gar pokoknya kalau absen aku bilangin ya gitu. Kalau misalnya aku belum masuk, kamu bilang deh aku terlempar atau apa gitu. Gitu. Jadi waktu suruh jawab soal atau apa, anjir Garda Garda jawab gitu. Terus gini, tapi aku nggak bisa gitu. Ya udah aku struggle aja, aku coba-coba lihat dari Garda gitu. Terus aku langsung ngomong, Bu saya Bu, ya udah diajarin kan. Jadi sebenarnya itu bukan kita benar-benar bisa dan capable sih sebenarnya. Kayak kita berani nggak, kita be brave nggak untuk ngambil kesempatan itu gitu. Soalnya kesempatan itu datangnya cuma satu kali dan itu kayak peluang yang benar-benar apa ya, udah di depan mata dan nggak diambil itu kayak sayang banget gitu. Jadi sebenarnya nggak benar-benar capable sih, kayak ya cuma ada kesempatan kita ambil gitu aja sih. Kayak AKM juga, AKM sebenarnya kayak nothing sih aku, kayak nothing sumpah. Cuma aku sama Garda itu kayak ya udahlah Gar, coba dulu kalau nggak bisa ya udah tanya sama ibunya gitu loh. Bener-bener kita nggak bisa, cuma kita coba berani aja gitu. Itu sih dari aku. Aku mau nambahin dikit nih dari Lorenza nih. Dan apa yang dia omongin itu 100% bener. Karena aku sama Lorenza ini sering banget kayak discuss kayak gitu. Lor, lu mau maju nggak buat AKM besok? Siapa nih yang mau maju duluan nih? Ya udah bagi soal gitu. Kadang kayak gitu, dan itu pun kita kita nggak ngerti 100%. Karena kita bener kata kamu di awal, kadang kita cheating juga, kita sering cheating juga dalam mengerjakan tugas kayak gitu. Ya pokoknya aku nggak tahu aku ambis apa enggak, tapi kalau menurut aku pribadi aku kayak biasa aja sih. Aku cuman berusaha mengambil kesempatan yang ada karena aku kalau di kelas tuh kadang suka bingung, anak-anak nggak ada yang mau speak up karena kasihan sama dosennya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada yang mau jawab, akhirnya ya udah, karena nggak ada yang mau, aku sama Lawrence, biasanya aku ngajak Lawrence, ya udah Lor, ayo Lor, kita yang speak up, kita jawab deh sebisanya, nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak diem banget kayak gitu. Nggak enak aku soalnya kadang emang susah jadi orang nggak enakan, walaupun ibunya nggak merhatiin aku doang, tapi aku kayak ada nggak enak aja. Makanya aku kalau ada kesempatan itu ya udah aku ambil aja, kan lumayan
nambah nilai aktif juga kayak gitu. Toh kalau salah, kalau misal aku ragu-ragu, aku biasanya minta maaf di awal dulu, Bu, maaf Bu, saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya minta koreksinya kayak gitu. Tips dari aku sih kalau misalnya kalian masih ragu-ragu buat nanya, tapi kalian tuh pengen aktif kayak gitu. Coba kayak gitu deh. Maaf Bu, saya mohon koreksinya. Saya masih ragu-ragu akan jawaban saya kayak gitu. Gitu. Mau nambahin sedikit sih dari Garda, pentingnya juga kalau kita di kampus itu punya support system yang bagus, dimana kita punya teman-teman bisa mengkotak-kotakkan sih, kayak bukan kita rasis atau gimana ya, kayak kita punya nih teman yang benar-benar buat belajar, teman-teman buat gurauan, teman-teman yang benar-benar keluarga gitu, jadi kita bisa memanfaatkan teman-teman itu semuanya bonafit buat kita gitu, ada manfaatnya buat kita. Kalau kita pengen senang-senang kita di sini, kita pengen belajar kita di sini, jadi punya masing-masing punya kapabilitasnya masing-masing gitu dari teman-teman kita gitu sih. Biasanya aku juga kalau jawab dari dosen atau apa gitu, biasanya nggak bisa kan, cuma langsung Garda nimpalin, oh gini Bu, sebenarnya gini gitu. Jadi saling backup aja sih, kalau aku nggak bisa ya di backup sama dia, kalau dia nggak bisa ya gue backup gitu deh. Ya, bener banget. Pokoknya kalian harus punya apa ya, kayak istilahnya backup gitu, entah satu orang apa dua orang, terserah pokoknya yang emang kamu percaya buat survive di perkuliahan. Karena aku yakin dunia kuliah itu kayaknya mustahil nggak ada circle. Aku udah 100% yakin itu semua. Pasti kalian di kuliah pasti punya circle at least satu aja. Pasti ada yang buat backup kalian buat survive di kuliah, pasti ada. Karena aku selama ini jujur aku juga circle-circlean gitu. Yang penting kamu tahu kapasitas dirimu kayak gitu. Kamu udah dibantu orang lain, harus bantu dia juga. Jadi saling kasih feedback aja yang penting. Jangan kamu udah dapet feedback dari orang lain tapi nggak dibalas, itu kan sama aja kayak ngehianatin juga, akhirnya nggak ada yang kita istilahnya kayak dilempar gitu. Ya gitulah. Serba-serbi dunia kuliah sedikit. Ya sih, emang ambis itu ada di semua orang, tapi kalau di kalian ini kayak ambis lebih ke nilai sih. Kalau yang tak lihat, itu emang feedbacknya apa kalau boleh tahu? Kalau kan misal aku ini ya, ambisnya kalau aku ambisnya di uang. Kalau kalian kan dinilai. Itu feedbacknya apa kalau boleh tahu? Mau coba jawab, itu kalau dari uang, dari nilai ataupun dari uang itu kan tergantung point of view masing-masing orang kan. Kalau dari nilai sebenarnya sama Garda juga nggak terlalu sih, kayak biasanya kita juga demotivate tuh, kayak aduh Gard, terus nggak usah lah hari ini nggak usah maju dulu gitu. Benar-benar kayak unmotivated gitu. Jadi ya udah kita nggak akan maju gitu ya, nggak benar-benar 100% karena nilai sih. Kita ngasih nilai, cari nilai itu karena kesempatan sebenarnya. Kalau ada kesempatan ya udah kita libas gitu sih. Itu ya emang semuanya itu nggak perkara nilai, cuma gimana kita mempertanggungjawabkan dunia kuliah kita kan sebenarnya dari nilai gitu loh. Dari apa lagi selain dari prestasi loh ya, kayak ya aktif kuliah itu kan tujuannya buat nilai, buat apa lagi coba gitu sih. Sebenarnya juga ada keuntungannya juga sih kalau misalnya kalian coba-coba jawab gitu kan, nambah-nambah kayak keberanian, terus public speaking juga gitu sih. Nambah relasi juga sama dosen, biasanya nomor kalian di save, terus bisa lihat story-story, bisa chatting gitu, chit-chat sama beliau gitu. Itu. Bener banget. Pokoknya kalau kalian semakin aktif sama satu dosen, pasti di dosen kalian tuh otomatis kayak orang ini aktif kayak gitu. Kayak bangun relasi sama dosen aja gitu. Kayak misalnya AKM. Biasanya kalau AKM itu kan biasanya Lorenza atau aku, dia hadir kayak gitu. Udah langsung nggak usah dipanggil. Lorenza hadir, Mikael hadir kayak gitu. Itu dari pengalaman aku dari semester 3 lalu ya, karena dosennya masih sama sih. Terus ambis ngejar nilai. Ambis ngejar nilai karena aku pengen mempertahankan IPK aja sih. Terus tujuan orang kan masing-masing beda ya. Ada orang yang ya udahlah,
aku punya fokus lain, jadi aku nggak terlalu fokusin di nilai, tapi aku sendiri punya fokus di nilai karena ada apa ya, karena satu dan lain hal lah. Karena aku pernah lihat IPK temenku dan dia ternyata IPK-nya wow banget. Kenapa aku nggak bisa kayak dia, makanya aku pengen kejar apa ya, kesempatan itu aja sih. Tapi ambis nilai juga apa ya, kalau in the end aku percaya kalau apa yang aku udah lakuin, kayak aku aktif, aku gini ya, aku nggak berharap banyak, kayak tergantung dosennya lagi, balik lagi beliau mau menilai kita itu gimana. Ya udah, in the end kita sebagai mahasiswa cuma bisa pasrah dan ya udah berusaha yang terbaik aja buat aktif kayak gitu. Itu sih kalau aku. Ya mau nambahin sih dari Garda. Kalau biasanya sebagian orang kan kayak point of view-nya dari kita masing-masing kayak ngejar nilai atau lain sebagainya, nggak ngasih kesempatan teman-teman atau gimana gitu ya. Cuma kita kadang udah nunggu nih teman-teman buat jawab. Tuh, kalau anak jawab, Rek, ya udah kita sama Garda udah kita libat kesempatan itu, kita bingung gitu loh. Sepi, Ini sumpah. kita ambil kesempatan, udah ambil kesempatan, kita kayak di pressure gitu. Ini bocah kayak cuma gara-gara nilai gak sih kesempatan temennya. Padahal kita udah nunggu gitu loh. Udah nunggu dan masih sepi, dan pada akhirnya dosennya juga nunjuk Garda gitu. Ya udahlah, aku juga bingung kadang-kadang gitu sih. Gitu. Aku setuju karena udah sering sih kayak gitu. Maksudnya kita nungguin teman-teman yang lain buat speak up kayak gitu. Aku sampai dorong teman-teman aku yang ada di circle aku buat jawab, tapi mereka nggak mau. Indian kan paling kalau nggak aku, Lorenza, sama ada satu lagi lah, Komting gitu juga, akhirnya itu aja yang jawab, sampai dosennya bingung, kok orang-orang ini doang yang jawab, padahal kan teman-teman yang lain kita juga berharap mereka juga mau turut aktif gitu loh, nggak cuman orang-orang itu aja gitu sih. Tuh, yang punya stigma tentang Lorenza sama Garda udah ada klarifikasinya ya. Bahwasanya mereka tuh kayak bukan bener-bener ambis banget gitu loh. Mereka tuh kayak memanfaatkan peluang kayak gitu loh. Jadi kenapa kita nggak ngelakuin ini, padahal ini bener-bener kesempatan besar banget buat kita kayak gitu. Iya, mau nambahin juga dari Garda, kayak biasanya kita itu udah dorong teman-teman kita nih, udah nih jawab nih, ini jawabannya gitu. Udah tinggal ngomong aja, cuma mereka juga takut kan. Indian kan tergantung dari masing-masing individu. Jadi ya udahlah, yang penting kita udah support, kita udah bantu kayak gimana pun, kalau itu pada ujungnya juga tergantung masing-masing gitu sih. Oke, aku mau tanya dong sama yang punya podcast, kenapa sih kayak memilih kita dan kayak topiknya itu gitu loh. Nah, sebenarnya ini sih itu dari teman-teman sih. Ini kenapa kok Loren sampai Garda ini kok wambis? Berarti sambatin aku, arek-arek. Ya wis kalian mumpung Loren gelem, ya tak bikin podcast saya. Kalian klarifikasi. Tadi di awal sih kita ada klarifikasi ya, Lor. Maksudnya kita juga merasa kayak biasa aja dibanding orang-orang yang ada di akuntansi yang kita tahu mereka emang lebih ambis, tapi ambisnya tuh underground. Itu mereka luar biasa sih. Pas kemarin aku tahu latar belakang mereka, aku kayak aku nggak ada apa-apanya dibanding mereka ini. Mereka itu ambisnya diem-diem tapi menghanyutkan gitu. Atau mungkin gini ya, kita terbiasa di semester 1-2 kan kita kelas yang lumayan gitu ya, kayak ambis gitu. Kayak mayoritas itu ambis semua gitu loh, dalam hal akuntansi dan lain sebagainya tuh kayak ambis banget. Dan public speaking mereka tuh bagus-bagus banget, sumpah demi Allah. Dan kayak presentasi mereka tuh bagus banget. Cuma ini ya, satu kata atau satu kalimat gitu ya, itu bisa menjabarkan semuanya gitu. No text teman-teman. Jadi kayak, oh my god, aku lihatnya juga luar biasa amazed gitu loh. Jadi kita udah kebiasaan sama kayak gitu, mungkin kalau kita masuk kelas lain jadi kayak dilihatnya sedikit annoying atau gimana gitu sih sebenarnya gitu. Berarti emang ini secara nggak langsung didikan dari kelas semester 1 ya? Berarti. Iya, benar. Iya. Aku nggak menampik apa ya,
fakta kalau emang aku ditempa di karena emang orang-orang itu super semua gitu loh. Bahkan kalau ada forum diskusi itu debat, bener-bener debat serius. Tapi kalian tuh dari kelas apa sih sebenarnya? Apa background kalian dari kelas apa sebelumnya semester awal-awal? Kelas mandiri, Dari aku kelas F. kelas Aku F. kelas Iya. C. Itu tambah Oh. JNPM terakhir. Enggak, maksudnya coba kalian main-main pas ke kelas. Wah, luar biasa itu. Udah cukup tahu sih kedatangan kamu sama Lawrence, sudah cukup tahu sih gambarannya ya apa kayak gitu. Jujur pertama aku ya kaget sih waktu masuk, bukan tapi waktunya bahasa Inggris. Itu kaget aku. Lah kok kayak ngene arek. Ya bertahan itu tak wis langsung pindah. Iya, benar-benar gitu sih, kayak pressure tapi juga nge-build kita supaya lebih better lagi gitu gak sih? Terus teman-temannya juga dalam hal bidang kayak debate-nya, kayak misalnya kita pelajaran agama aja ya, agama itu bisa di-debate loh. Itu dari kayak multi tafsir banget, kayak mereka, menurut saya nih Bu, kalau dari menurut referensi gini gitu ya. Menurut saya pernah baca gini. Oh my God, ini orang-orang kok ngocok terus, apa-apa. Jadi aku diem aja dah. Gitu. Iku gak sih, pernah denger gak sih bisikan-bisikan orang kan banyak sih yang ngatain kalian ambis itu. Pernah denger gak? Oh, belum pernah. Aku pernah denger. Loren ya, dari Lawrence juga sih sumbernya sebenarnya. Coba Lor ceritain, Lor. Ya, dari salah seorang temanku sih kayak bilang, kamu tuh sama Garda tuh gini, apalagi Garda gini gitu. Terus tak jelasin aja. Sebenarnya tuh gini loh, latar belakang kita tuh gini, tujuan kita tuh gini. Ada suatu yang mendasari kita kenapa kita gitu loh. Bukan berarti kita gitu itu karena egois toh, atau kita cari nilai toh, atau cari muka doang ke dosen gitu sih. Sebenarnya ada tujuan tertentu. Bener. Terus kalau Mungkin ada kita yang kayak, oh iya silakan. terus kalau ada yang gitu gimana respon kalian? Apa dibiarin aja? Kalau aku sih itu paling cuman ngobrol aja sama Lawrence. Lor, kok dia ngomong kayak gini ya? Padahal tahu nggak sih kita itu cuman cuman di permukaan doang. Padahal struggling banget di belakang itu gitu loh. Buat memahamin satu materi aja up banget, parah. Kita tuh kayak tipikal mahasiswa yang kalau dikasih materi sama dosen tuh nggak langsung bisa nyerap gitu loh. Jadi kita bakal ngulas lagi pas mau kuis ataupun UTS doang gitu. Itu kalau aku ya. Kalau Orange apakah kayak gitu juga? Kayak kamu juga kayak itu juga sih. Karena kita suka belajar bareng kok. Sebenarnya kita setipe. Jadi kita saling backup aja. Sebenarnya kita juga nggak tipe orang yang cerdas gitu loh. Di mana kan kita dulu di kelas yang benar-benar anak itu kayak fast learn gitu. Fast learn, jadi dia gampang buat belajar, gampang buat nyerap ilmunya, gampang buat kayak dia memahami soal-soal yang baru hari itu didapat gitu. Jangan kita harus belajar dulu jauh-jauh hari gitu. Jadi kita lebih struggle aja sih. Setuju. Kita juga menyadari sih kalau kita itu kapasitasnya segini, Gar. Berarti kita harus belajar sekian hari sebelum hari H gitu. Meskipun biasanya on the spot juga sih, tapi ya udah sekiranya kita ada prepare gitu, spare waktu berapa hari gitu. Bener, kadang suka on the spot juga. Aku pernah mau bukan UTS kemarin, cuman pas UAS kemarin itu belajar bener-bener pas hari H gitu loh. Berapa jam sebelumnya baru belajar. In the end ya paling discuss pas UTS sama nih anak di Jimit. Berarti emang kalian ini sering belajar bareng ya? Biasanya berdua apa satu circle? Gimana Lor? Tapi kalau buat belajar bareng yang intens seringnya berdua aja sih. Cuman kadang kalau mau discuss atau kayak belajar akuntansi, kayak akuntansi manajerial atau akuntansi keuangan menengah kayak gitu kan
kita juga perlu orang lain buat apa ya, buat backup kita juga, karena kita kadang kan nggak ngerti materinya secara menyeluruh, jadinya ngajak anak-anak circle juga gitu. Gimana Lor? Iya, mau nambahin aja kalau kita sebenarnya nggak cuma diskusi bener-bener internal kita, aku sama Garda doang gitu. Kadang ya biasanya aku sama Garda sih kayak teleponan sampai berjam-jam, itu kayak ngomongin lebih ke personal yang gimana ya Gar, kayak goals yang nggak harus orang itu tahu gitu. Jadi cuma internal kita aja. Soalnya kita takut banget buat ngebeberin goals yang nanti gimana ya, itu kayak secara internal banget gitu loh, intimate gitu. Terus kalau buat discuss kayak masalah matkul atau lain sebagainya, itu kita ngajak kelas lain sih. Kayak yang sebenarnya mereka mau dan mereka juga butuh buat feedback dari kita gitu. Jadi saling ngasih feedback, saling ngasih backup gitu. Betul. Jangan tahu gak Anda teleponan kayak belajar nah. Kalau teleponan belajar sih pernah pernah banget. Kok gak Apalagi tahu pas yo? mau presentasi Akmen itu parah sih itu. Akmen Iya loh. Aku suka perhatiin kamu loh, Dah. Maksudnya pas kamu sebagai apa ya, lone man standing gitu di ngejelasin presentasi Akman, terus dituntun sama ibunya tapi nggak ada yang bantuin, itu aduh. Parah tapi banget. Kamu hebat sih, bisa ngerti gitu loh. Padahal aku Akman zero paham gitu. Nggak kayak harus memahami berkali-kali dulu kayak gitu. Menurut Keren. aku juga Indah itu seorang yang kayak outstanding gitu. Dia mendedikasikan diri dia demi teman-temannya, bahkan kayak dia mewakili teman-temannya untuk speak up gitu. Dan itu kayak no one yang bantu dia kan, kayak oh my god, aku nggak bakal bisa kayak gitu. Jadi luar biasa banget sih menurut aku. Kayak dia benar-benar depend on dia sendiri gitu. Itu kan kayak amazed banget gak sih, luar biasa. Iya. Aku loh udah sering merhatiin, oh nih anak ambis nih, Indah nih. Dari kelas J. Soalnya aku ingat banget Indah tuh sempat dapet itu ya, best speaker di senapan, itu udah wow. Oh iya. Sebenarnya kamu juga ambis loh, Indah. Serius, aku sama Orange kadang suka merhatiin, Indah keren banget ya bisa ngejelasin Akman sendirian gitu. Gak apa-apa Dah, kita santai aja sambil menjelaskan. Klarifikasinya. Aku sama Lawrence juga sering merhatiin kamu gitu loh. Iya, berarti kayak terbukti juga gitu loh. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing kan. Intinya dari yang punya podcast ini pun juga ambis gitu loh, pemirsa. Itu sih. Iya, semua orang pas punya keambisannya masing-masing gitu. Gimana Rama? Iya sih, bener sih. Kayak sing gak ambis nak pelajaran aku tok nak kene. Enggak, kamu tapi punya gitu. Outstanding dalam hal lain sih. Kayak aku mikirnya setiap orang punya capable-nya dalam hal masing-masing. Kayak misalnya temanku nih, circle yang biasanya susah, ya bukan susah sih, kayak jarang gitu buat mau speak up masalah akademik, dia lebih ke bidang kayak bisnis, terus dalam hal sosialnya juga dia bagus, terus dalam hal kayak ya gitulah, pokoknya punya keunggulannya dalam bidang masing-masing sih. Bener, aku mau nambahin nih, karena aku udah berkaca dari temanku sendiri itu, mereka nggak melulu ambis di kampus, karena mereka itu punya keambisannya versi mereka sendiri-sendiri. Mereka tahu apa yang menjadi tujuan hidup dan cara mereka buat survive gitu loh. Kayak teman satu circleku ini tuh, istilahnya kayak circle yang lebih dekat ke aku sama Lawrence itu, misal dalam hal mata kuliah kayak gitu, kurang menonjol mungkin ya, atau mereka tuh punya hal yang lebih menarik buat diulas gitu loh. Kayak temanku ada yang ahli banget dalam berbisnis, buat negosiasi sama orang, terus ada yang ahli juga buat
semacam dia tuh konsistensinya itu kuat dan pekerja keras serta gigih gitu. Pokoknya aku yakin bahwa mereka itu punya jalan kesuksesannya masing-masing gitu. Karena Iya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kayak Gimana, setiap Lor? orang itu nggak bisa mengunderestimate sih. Kayak pribadi, ini nih orangnya gini deh. Nggak bisa gitu. Soalnya setiap orang punya value yang masing-masing dalam bidang masing-masing sih. Kayak nggak bisa juga ngikutin jalan aku sama Garda. Karena kita udah start yang berbeda, kita udah punya jalan yang berbeda, punya rezeki yang berbeda. Jadi ya kembalikan lagi gitu. Dari masing-masing individunya. Aku juga nggak bakal nyalahin buat siapapun di luar sana yang emang dalam apa ya, dalam hal perkuliahan itu kayak kurang enjoy, karena aku tahu karena apa, mereka pasti punya apa ya, punya hobi atau punya skill atau punya kemampuan buat survive itu berbeda-beda. Mereka mereka tuh bakal melakukan apapun yang menurut mereka itu, oh aku tuh gini kayak gitu. Jadi ya, Iya. kalau kamu Rama suka bikin podcast, berarti kan kamu suka apa ya, bikin content creator, itu juga bagus. Indah yang juga apa ya, dalam dalam survive dunia perkuliahan juga udah bagus kayak gitu. Nggak cuman kita aja gitu. Kalau kita, aku sama Lawrence emang cenderung itu ya, Lor. Apa ya, aktif kali ya bahasanya. Mencoba buat aktif. Mencoba Mengambil peruntungan. momen. Lek Indah kan balance ya, organisasi jalan, kuliah jalan, podcast ya jalan. Harus gitu sih sebenarnya. Iya ya harus gitu sebenarnya. Kayak luar biasa banget sih emang Indah. Outstanding woman. Sebenarnya biasa aja ya. Jangan dipuji teman-teman, jangan. Nanti Enggak, soalnya sebagai aku sama Gada juga merasa biasa aja sih. Cuma orang kan lihatnya gitu kan kayak kita beda. gimana gitu ya. Kayaknya kita biasa aja sih. Ini itu tergantung dari sudut pandang masing-masing itu ya pasti berbeda-beda dan kita tolerin sih kayak harus seperti itu. Betul. Oh iya, kalian Lena S Surabaya tuh ngekos ya? Kalau sekarang gini Gimana? ngekos Kak? Sekarang gini ngekos Kak? Pas online. Siapa Aku dulu nih? masih oh siapa dulu nih? Aku mau jawab nih. Lawrence aja, Lawrence, monggo. Ya, iya. Loren. Aku masih ngekos sih sampai saat ini juga masih ngekos, tapi nggak aku tempatin. Gak tahu kenapa. Ya aku titip barang gitu loh. Hitung-hitung ngasih rezeki ke ibu kosnya. Ya betul. Baik hati dan dermawan sih Lawrence. Kalau aku sendiri, aku di Surabaya nggak ngekos sih. Aku numpang di tempat saudara. Jadi aku di sana nggak ngekos. Tapi nggak tahu sih. Kemungkinan kalau tahun apa ya, tahun semester apa ya, tahun semester 5 nanti jadi offline, mungkin aku bakal ngekos karena saudaraku akan pindah lagi ke asalnya di Jakarta gitu. Ya, hidup sebagai perantauan di Surabaya, kota yang nggak pernah aku tempatin sebelumnya. Beda nggak sih circle ya kalau di Jakarta sama Surabaya? Gimana? Circle-nya beda nggak di Jakarta sama Surabaya? Circle dalam hal apa nih? Maksudnya cara Sosial. orangnya, Iya, cara orang. sosialnya. Iya. Beda. Bedanya kira yang paling mencolok, Bedanya yang paling mencolok mungkin apa ya? Kalau dari yang aku alamin, perbedaan yang paling mencolok dari sisi apa ya? Hedonisme paling. Dari sisi hedonisme mungkin ya. Mungkin kalau teman-temanku di Jakarta sini kan, di Bogor. Sebenarnya aku bingung juga sih. Aku mau nyebut Bogor juga salah, mau nyebut Jakarta juga salah, karena aku tinggal tuh dekat di perbatasan, tapi aku lebih sering ke Jakarta kebanding ke kota Bogor itu sendiri. Jadi aku sebut aja Jakarta lah ya. Kalau dari yang aku lihat, aku
punya beberapa teman yang emang asli anak Jakarta, emang mereka kalau main itu ke tempat-tempat yang memang cukup wah kayak gitu. Pergaulannya beda sih, kayak pergaulan di Jakarta yang aku tahu, pasti mereka ada satu saat di mana mereka akan pergi ke sebuah tempat ajeb-ajeb. Di sini, kamu tahu nggak? Oke. Terus kalau buat teman-teman yang di Surabaya ya apa ya, yang aku lihat kayak mereka lebih lebih kalem kayak gitu, dan lebih apa ya, lebih nggak neko-neko lah istilahnya gitu. Kadang kalau mau jalan-jalan, kalau kita mau janjian ya paling di warung kopi udah bisa, di cafe MTC ya lor. Di cafe MTC kadang, kalau nggak di Rara ya udah gitu-gitu aja. Paling kalau main ke mana, ke taman, apa itu, Taman Bungkul ya, namanya Taman Bungkul, terus ke ke mall, tapi buat cari itu doang, buat cari promoan Shopee paling RP1 udah itu doang. Itu sih kalau aku. Nak Jakarta, nak Ajep-ajep, nak kene nak Rara. Enggak. Tapi itu sebenarnya kayak tergantung nggak sih? Tergantung Iya, sama tergantung. orangnya juga sih. Kalau di Surabaya mau gitu juga terserah gitu loh. Cuma lebih underground kali ya. Kalau di Jakarta kan ya udah nih weekend ke Senopati gitu kan. Ampun, tapi emang iya sih, maksudnya teman-teman aku yang mau kenal pasti mereka apa ya, pasti kenal, ngelingnya itu ke anak-anak yang suka party juga gitu loh, dan suka minum juga. Jadinya ya aku apa ya, cukup berbeda aja gitu. Cuman kalau aku sendiri enggak sih, nggak terlalu masuk ke dalam pergaulan mereka karena tidak ada duitnya Pak, tidak ada duit. Jadi cuman bagian dengerin cerita mereka aja kalau lagi ngumpul kayak gitu. Dia nemenin kalau lagi jackpot. Gila lu. Kagak lah. Enggak. Bercanda doang. Cuman ya emang gitulah. Kayak hedonismenya kayak berasa banget. Aku lebih menyoroti ke fast pace-nya sih mereka. Kayak lebih cepat aja jalannya, kayak dari hal society terus karir path-nya mereka gitu kan lebih cepat. Terus coba aja kayak jalan di SCBD gitu ya, kayak wangi parfumnya kayak semerbak banget, terus kayak outfitnya juga bagus banget, terus kayak mereka juga fluent in English, kayak fully English itu kalau ngomong ini luar biasa banget sih menurut aku. Gak Kayak usah udah kayak CBD lor. kayak udah kebiasaan gak sih kayak gitu tuh? Iya, udah kebiasaan. Dan apa ya, mungkin karena banyaknya ekspatriat juga kali ya di sana. Kayak gitu. Kamu gak usah jalan ke SCBD, kamu coba naik MRT aja udah, gila. Aku kemarin sempat naik MRT, dan ya bener aja, banyak kayak semacam sosialita ala-ala gitu. Pada branded lah pokoknya, pada demen yang branded, tas branded, baju branded, HP branded, dan lain sebagainya. Gitu. Keras ya berarti Jakarta. Kalau daerah Loren gimana? Oh, daerah aku biasa aja. Jadi aku nggak bisa mendeskripsikan lebih jauh karena biasa aja. Cuma kemarin ada yang itu sih, kayak isu Crazy Rich, kalau kalian tahu. Itu kan kayak apa ya, kalau nggak salah itu ekspansinya dari Pertamina, terus Iya. beli rumahnya warga gitu, berapa M gitu. Jadi di situ kayak berapa M ya, kayak 60 M biasa aja. Makanya mereka beli mobil, soalnya yang aset-aset lainnya tuh udah dibeliin apa lainnya gitu, dan masih bisa banyak uangnya gitu. Itu lor, suruh bikin mall kayak Tuban, nggak ada mall. Iya ya, seperti itu ya. Kenapa? Lagi sebut Gitu nama dong, daerah. Iya, dia malah tipe daerah, anjir. Enggak kan, sebenarnya kan aku nggak grow di sini, jadi ya biasa aja lah. Aduh, maaf, serius, maaf. Tidak boleh merosting. Oke. Nggak, tak kok Itu menengahin dah. katanya Garda mau itu loh, mau kerja kayak di startup gitu. Unicorn. Mau nggak sih kan? Oh, dia Apa? cita-citanya kayak Big Four gitu loh, teman-teman, Big Four.
Startup Big itu Four apa? KAP. Enggak, Startup itu woi, enggak. apa? Gak paham aku. Jelasin Gar, Big Four. Startup itu kayak itu loh, Ram. Kayak semacam perusahaan yang baru dirintis lah. Cuman istilah bekennya itu startup kayak gitu. Kayak misalnya, Rintisan. iya betul, rintisan. Kayak misalnya, apa ya, startup Pahamify kayak gitu. Eduka, terus itu kalau pendidikan. Kalau e-commerce kayak misalnya Tokopedia itu juga kan bermula dari startup kayak gitu. Gojek, Grab, terus apa lagi? Sosiola dan lain-lain sebagainya gitu. Iya, startup ada tingkatannya kan kayak unicorn, decacorn gitu, tergantung dari berapa kayak cash flow-nya dia gitu. Gitu sih. Menarik juga kayak kerja di startup dan face space juga sih, kayak setiap harinya tuh pasti ada ilmu baru gak sih? Kayak mereka juga saling antar pegawainya tuh sama-sama muda gitu. Jadi ya seru aja sih kayaknya. Seru, yakin seru. Enggak, maksudnya dalam short term itu seru, tapi dalam jangka panjang kan kayak gak mungkin gitu loh. Dalam umur 40 tahun kamu masih ngoding gitu kan kayak gak mungkin anjir. Asal kamu tahu aja asal kamu tahu aja kerja di startup itu tuh pressure-nya luar biasa dan jam kerjanya tuh time working time-nya tuh bener-bener apa ya kayak kerja rodi gitu loh. Aku sering baca thread-nya salah satu HRD terkenal di Twitter lah. Pokoknya sering kisahin para pekerja di startup itu mereka pada istilahnya kalau bahasa Jawanya loro kayak gitu. Loro. Ya nggak sih loro ya? Bersedih Loro. hati. Loro gak sih? Ya loro. Lara. Kerja tipes kayak gitu motonya. Nah, berbicara tentang apa tadi pekerjaannya, terus gimana sih? Apa sih perbedaannya antara apa ya orang di Jakarta sama di Surabaya itu kayak gimana sih? Kan dengar-dengar nih, kamu kayak udah pernah memperhatiin kayak gimana kayak gitu kan? Nah, gimana sih Gar? Apa ya kalau dari orang-orang yang bekerja gitu ya, mungkin karena ini kota besar, jadinya tingkat stres juga lebih besar ya, Indah ya. Karena aku sendiri pernah suatu saat, pernah pada beberapa saat yang lalu, aku naik busway lah, pas jam pulang kantor, dan itu bener-bener orang-orang bener-bener baru pulang kerja, pakai lanyard, masih pakai sepatu kantor, bawa tas laptop kayak gitu. Dan aku pernah juga ngelihat apa ya kejadian kayak gitu. Orang adalah bapak-bapak kayak gitu dua orang. Yang satunya cuman nyenggol dikit di busway, malah terjadi tonjok-tonjokan karena nggak terima kayak gitulah pokoknya nggak tahu lah pokoknya keras lah intinya. Aku menyaksikan itu sih parah kayak senggol bacok, definisinya senggol bacok kalau di sini. Kalau di Surabaya apa ya, karena kotanya lebih kecil mungkin ya, enak di Surabaya itu nggak macet, terus lebih tertata gitu katanya. Mungkin di Surabaya juga ada lumayan banyak ya gedung-gedung tinggi kayak gitu, kayak gedung pencakar langit. Tapi buat apa ya vibes kantor orang kantornya itu kayak lebih Jakarta itu kayak lebih apa ya, lebih padat aja sih. Kalau Surabaya kan banyak beragam gitu ya. Paling aku cuma tahu daerah Surabaya yang kayak kantor-kantor kayak gitu di daerah Tunjungan. Ya nggak sih kalau nggak salah aku. Gitu sih. Terus kalau daerahnya Loren gimana nih? Aku nggak bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang daerahku, cuma soalnya juga beragam banget kan kayak pekerjaannya. Oh, di sini itu lebih kayak kawasan industri sih, kayak di sini banyak pabrik semen, terus Pertamina, terus ada TPPI, terus ada apa lagi ya? Lupa deh. Holcim, gitu-gitu sih. Jadi mereka yang merantau itu kebanyakan kerjanya di industri-industri itu. Gitu. Yang asli dari Tuban itu justru kayak mencar gitu kerjanya. Dan mereka ya gitu sih, dari biasanya orang-orang itu jauh-jauh sih kayak dari Jakarta dan lain sebagainya itu
merantau cuma kerja kayak industri-industri gitu. Soalnya kan bener-bener besar banget sih kayak perusahaannya gitu. Gitu. Oke, terus rencana ke depannya sih Mas Michael sama Mbak Loren ini gimana sih rencana ke depannya? Kalau boleh tahu. Lorenza, monggo duluan. Aku rencana garis besarnya sih ya 1 tahun 2 tahun pasti fokus kuliah sih sama kayak organisasi, terus kegiatan sosial, volunteering, terus banyakin relasi, banyakin pengalaman buat internship ya. Aku pengen banget internship yang kayak bener-bener proper gitu. Kan jarang juga kalau dari kampus kita kayak bener-bener proper. Biasanya kan kalau dari perusahaan-perusahaan gede itu kayak carinya itu kayak reputable university atau gimana gitu, tapi aku sih maunya dari kita semua itu bisa gitu loh, kayak membuktikan kita tuh bisa loh masuk ke industri itu gitu. Nggak ada bedanya dengan yang lain. Gitu sih. Kalau untuk kerja mungkin ya aku ada target, cuma ya aku keep sendirilah mungkin. Soalnya aku takut banget deh kalau dibeberin. Iya. Gimana kalau Garda? Oke. Kalau aku sendiri untuk jangka pendek ini mungkin ya sampai wisuda ya pengen cari pengalaman organisasi aja sih. Pengen cari pengalaman organisasi lebih lagi kayak gitu. Terus aku juga pengen magang kayak gitu di tempat yang emang aku incer kayak gitu. Tapi semoga dapet sih, amin. Terus aku juga pengen lulus tepat waktu, maksudnya wisuda tepat waktu, jadi aku nggak pengen lebih dari 8 semester kayak gitu. Terus untuk apa ya, untuk pekerjaan ya sama kayak Loren sih, mungkin aku bakal keep sendiri kayak gitu, karena ini kan masih apa ya, bagian dari planning dan rencana aku buat kedepannya kayak gitu. Jadinya aku keep sendiri sih. Tapi aku di satu sisi aku juga pengen lanjut S2 sih, cuman aku netapin beberapa syarat tersendiri buat S2 itu. Salah satunya ya harus mempunyai penghasilan secara tetap dulu kayak gitu, baru mengejar S2. Udah sih paling garis besarnya itu aja. Jadi untuk selama 2 tahun ke depan ini, kalian berdua lebih fokus ke cari pengalaman di organisasi maupun di perkuliahan kayak gitu ya? Lebih ke mengasah soft skill, terus mengasah juga keilmuan kalian juga, kayak gitu. Iya, bener. Lebih lebih menjaga konsistensi akademik di perkuliahan dan juga mencoba hal-hal baru lewat course, pelatihan skill dan juga organisasi gitu istilahnya. Soalnya kan melihat juga kalau fokus jurusan kita kan kayak ilmu khusus gitu loh, bukan yang ilmu kayak secara mayoritas gitu. Jadi kayak kita bisa sih nanti ambil kayak fokus kemana, taxation ataupun mungkin kayak finance-nya atau gimana gitu kan pasti ada kayak course-course pelatihan-pelatihan gitu sih. Iya, dan kita juga sebagai kita kan bakal lulus dengan titel akuntan gitu. Rasanya nggak lengkap kalau akuntan itu nggak ada sertifikasinya gitu. Jadi aku juga pengen di satu sisi pengen mendapatkan sertifikasi dari untuk mendukung titel akuntan yang akan kita semua raih, yang aku raih nanti dan kita juga semua. Dan ya untuk mengembangkan istilahnya self worth kayak gitu. Nilai value bagi diri kita kayak gitu, untuk bersaing dengan pekerja-pekerja lainnya gitu. Soalnya kalau udah masuk dunia kerja ini kan bukan kayak ya kalau masih dunia kampus mah kayak kelihatannya kita bisa kayak outstanding gitu. Kalau sama kampus-kampus lain kan kayak apa ya, kita kalau nggak punya certified atau gimana kan kayak ya gimana kita mau survive gitu loh. Benar, aku setuju. Jadi setidaknya kita punya value lebih lah dalam hal accounting pastinya. Betul, harus punya value lebih sesuai yang dikatakan oleh Lorenza.
Tuh. Nah, sebelum hari ini kita podcastnya tuh kayak seru banget, klarifikasi terkait keambisan kalian, terus, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mengakhiri, nah, alangkah baiknya nih, kalian tuh kayak ngasih wejangan ke teman-teman yang melihat podcast ini, buat kedepannya tuh kayak apa, kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Loren dulu. Sebenarnya sih aku nggak ahli dalam ngasih wejangan dan juga nggak punya kapabilitas untuk ngasih wejangan dan aku bukan siapa-siapa gitu. Cuma aku mau bilang sama teman-teman tetap semangat, ambil kesempatan yang ada. Karena dalam dua aspek hidup itu kalau kamu nggak mampu, kamu harus mampu untuk ambil kesempatan. Kalau kamu mampu, kamu nggak dapat kesempatan, kamu bisa akan kemampuan itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman ambil chance yang ada gitu. Bisa mungkin ambil peluang di depan mata yang ada, jangan untuk besok gitu. Gitu sih. Kasih, udah. Oke, jadi kayak lebih ke manfaatkan peluang, manfaatkan kesempatan. Karena kesempatan tuh kayak nggak datang 2 kali gitu loh. Kalau nggak sekarang tuh mau kapan lagi, kayak gitu. Nah, kalau Garda gimana nih ujangannya? Kalau dari ujangan dari aku, mungkin untuk teman-teman tetap berproses. Sama pesan aku sih, yang penting kalian tahu apa yang kalian lakukan saat ini gitu loh. Maksudnya buat kedepannya kalian tahu kalian mau ngapain, kalian mau jadi apa, kalian pengen menghasilkan apa, kayak gitu kalian udah harus tahu itu dari sekarang gitu. Dan kalian nggak harus kayak aku atau Lawrence atau kayak Indah atau kayak Rama yang bikin podcast, itu nggak harus. Kalian cuman harus melakukan apa yang kalian bisa dan kalian capable kayak gitu. Karena kan kapasitas orang itu berbeda-beda. Aku percaya walaupun kalian secara cover mungkin diam di kelas, tapi aku yakin pasti kalian punya ambisi tersendiri buat ngejar cita-cita kalian kayak gitu. Aku yakin pasti kalian punya punya jalan masing-masing untuk mencapai kesuksesan yang kalian definisikan sendiri-sendiri gitu. Jadinya buat penutup do everything as the best version of yourself kayak gitu. Udah sih guys. Mantep banget jangan dari Garda. Jadi kalian tuh kayak nggak perlu harus kayak Loren, kayak Garda. Kalian tuh punya capability masing-masing gitu loh. Kayak gitu. Jadi matangkan tujuan kalian, konsisten dengan tujuan-tujuan kalian, kayak gitu intinya. Nah, seru podcast pada kali ini ditemani oleh Mikael Garda dan Lorenza Prima. Nah, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lihat series berikutnya Mahasiswa ID. Bye-bye.